Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah salat maghrib yang sama-sama kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah selalu senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib jamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dalam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan kita, amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setiap malam Selasa kita pada maghrib ada kajian. Alhamdulillah sekarang masuk pekan kedua yang insya Allah nanti akan terbiasa. Hari ini akan diisi oleh Ustaz Ahmad Junaidi. Alhamdulillah dia sudah hadir. Dia akan mengisi tafsir. Maka pada Ustaz Ahmad Junaidi kami silakan. Yang ada di belakang ada baju depan. Sekali lagi yang masih berada di belakang kita rapikan sholat kita, karena insya Allah kita akan mulai. Marilah kali kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur kepada Allah malam hari ini kita bisa kembali bermajelis ilmu untuk mengkaji, mempelajari tentang tafsir ayat-ayat Allah, yaitu dalam surah Al-Kahfi. Pada pertemuan sebelumnya terakhir kita membahas, jika tidak salah kita membahas ayat ke-28. Kita lanjutkan ke ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Wa qul, dan katakanlah, al-haqqu mir rabbikum. Al-haq atau kebenaran itu mir rabbikum, dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, maka siapa saja yang berkehendak hendaklah dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa saja yang dia berkehendak maka hendaklah dia kafir. Inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyediakan lidh-dhalimina, bagi orang-orang zalim, naron, yaitu api neraka,
ahal tabihim suradikuha, yang gejolaknya, gejolak apinya itu ahal tabihim, menyelimuti mereka. Wa iyastaghisu, dan jika mereka meminta pertolongan, yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, maka mereka diberi pertolongan bima'in, yaitu dengan air, kalmuhli, seperti besi yang mendidih, yashwil wujuh, yang besi mendidih tersebut itu akan menghanguskan wajahnya. Bi'sa syarabu, dan itulah seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqah, dan dia adalah seburuk-buruk tempat beristirahat. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam ayat 29 ini kita bahas dulu ya, sebelum kita membahas tentang renungan-renungan atau kandungan ayat. Jadi ada ungkapan di dalam ayat, yaitu faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau hendaklah dia beriman. Jadi kata hendaklah dia beriman itu adalah kalimat perintah, ya. Kemudian wa man syaa falyakfur, siapa yang mau hendaklah dia kafir. Ini juga kalimatnya adalah kalimat perintah. Kita perlu membahas dan memperjelas permasalahan ini supaya tidak salah paham, ya. Jadi di dalam kaidahnya, dalam kaidah tafsir Al-Quran, bahkan di dalam kaidah memahami dalil, jadi ketika ada dalil yang berisikan kalimat perintah, maka hukum asalnya adalah wajib, gitu ya. Jadi hukum asalnya apa? Wajib. Namun tidak semua kalimat perintah itu bermakna wajib, ya. Tidak semua kalimat perintah itu bermakna wajib. Ini kaidahnya, ya. Jadi tidak semua kalimat perintah bermakna wajib, walaupun hukum asalnya adalah wajib. Sehingga dari sini harus diketahui dahulu, dipelajari dahulu, dan tentu yang mempelajari dan menjelaskan adalah para ulama kita, ya. Bukan kita pribadi, ya, yang kita masih fakir ilmu, akan tapi keterangan dan penjelasan itu diterangkan oleh ulama yang memang ahlinya, ya. Kapankah kalimat perintah itu bermakna wajib? Kapankah kalimat perintah itu bermakna sunnah, ya? Kapankah kalimat perintah itu bermakna mubah? Mubah itu boleh. Memang ada perintah maknanya mubah, ada, ya. Kemudian kapankah kalimat perintah itu bermakna wa'id atau ancaman? Ya, jadi banyak maknanya. Dan di dalam bahasa kita itu juga sebenarnya tidak jauh beda, ya. Kadang seorang bapak dia mengancam anaknya, mengancam karena anaknya sudah bandel, gak bisa diomongin, bantah terus, maka disuruhlah anaknya. Tapi suruhan itu maknanya apa? Ancaman. Ayo teruskan. Nah, kan begitu, ya. Lah apakah? Oh iya, kalau begitu saya teruskan. Apa anaknya begitu? Enggak. Si anak memaknai bahwa dia sedang diancam, bukan memaknai bahwa oh berarti saya wajib meneruskan karena disuruh terus oleh bapak saya, bukan itu. Ini dalam bahasa kita sama, ya, ada begitu, ya. Jadi tidak semua kalimat suruhan itu apa? Maknanya wajib, ya. Tapi ada kalanya maknanya adalah mengancam. Ada kalanya maknanya adalah mubah. Mubah itu boleh. Untuk hal yang maknanya boleh itu ada ciri-cirinya. Yaitu kalimat perintah itu ada setelah sebelumnya dilarang.
Ya, kalimat perintah tersebut ada setelah sebelumnya sesuatu yang diperintahkan ini sebelumnya dilarang. Contoh dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazurul ana. Ya, dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, tetapi sekarang ziarahlah. Nah, kata ziarahlah di sini bukan maknanya wajib, bukan pula maknanya sunnah, tetapi maknanya adalah boleh, karena sebelumnya dilarang, gitu ya. Jadi kalau sebelumnya dilarang, maka perintahnya itu maknanya adalah boleh, menunjukkan bahwa sesuatu yang sebelumnya dilarang itu sekarang sudah tidak dilarang lagi atau boleh dilakukan, ya. Kalau yang maknanya sunnah bagaimana? Yang maknanya sunnah itu adalah perintah, ya, kalimat-kalimat perintah, akan tetapi ada dalil lain yang akhirnya menganulir perintah itu seolah-olah, ya, seolah-olah begitu. Misalkan Nabi menyuruh, ya, menyuruh sesuatu, akan tetapi ada riwayat bahwa Nabi tidak melakukan itu. Bukan berarti bahwa Nabi tidak konsisten, ya, bukan. Oh, berarti Nabi nggak konsisten, nyuruh orang dia sendiri tidak melakukan. Bukan itu. Tetapi maknanya adalah, oh, berarti perintah ini jatuh hukumnya adalah sunnah. Sebab perintah-perintah yang wajib itu Nabi menyuruh dan Nabi selalu melakukan, tidak pernah sekalipun meninggalkan, begitu, ya. Nah, ini tentang kalimat perintah, supaya tidak salah paham di ayat, ya, terutama di ayat faman syaa falyakfur, siapa yang mau silakan kafir. Ayo, berarti wajib kafir. Ya kan nggak begitu maknanya. Ini kalau kalimat seperti ini, ayo siapa yang mau silahkan kafir, maksudnya apa? Ancaman maksudnya. Makanya di ayat setelahnya, inna a'tadna lidzalimina naro, sesungguhnya kami telah menyiapkan api neraka bagi orang-orang yang zalim. Lah, orang zalim siapa? Yaitu orang yang kafir, kan begitu. Orang kafir adalah orang yang zalim. Ayo, siapa yang mau silakan kafir, tapi kami telah menyediakan neraka nih bagi orang kafir. Maksudnya apa berarti? Menyuruh atau mengancam? Mengancam, gitu ya. Jadi alhamdulillah kita paham, ya, bahwa ternyata tidak semua kalimat perintah itu jatuh hukumnya adalah wajib, ya. Baik, itu yang perlu perlu dijelaskan, ya. Kita masuk ke pembahasan tentang kandungan ayat. Yang pertama adalah al-haqqu la yanbaghi lahu ayyan hani walakinnahu yamdi fi tariqihi mustaqima faman syaa'a ayyattabi'ahu fali nafsihi baghal khaira wa man na'a anhu fa innama wabalu dzalika alaihi. Kandungan ayat yang pertama bahwa, ya, al-haqqu la yansani. Al-haqqu itu kebenaran itu tidak bengkok, ya. Kebenaran tidak bengkok. Wala yambaghi lahu ayyan hani, dan tidak selayaknya kebenaran itu bengkok. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya kebenaran itu selalu lurus dan tidak sepatutnya bengkok, gitu ya. Kalau ada orang mengklaim inilah kebenaran, begitu kan, tapi di saat yang lain dia mengatakan begini, di saat yang lain dia mengatakan begitu, berarti ada pelin-pelan di situ. Berarti ini tidak lurus berarti. Kalau lurus berarti mulai pertama bilangnya A, tengah-tengah bilang A, sampai akhir pun bilang A, gitu ya. Itulah kebenaran, ya. Jadi tidak ketika di debat, di diskusi, kemudian mulai udah melewat, ya. Pemikirannya udah mulai ke sana kemari. Tidak bisa dia tetap
dengan prinsipnya, prinsip yang dia pegang itu. Oh berarti ini ada masalah dalam hal prinsipnya. Jangan-jangan prinsip yang dia pegang itu tidak betul-betul lurus. Ya, mungkin selama ini dia menganggap lurus, tetapi ternyata setelah diuji dalam kenyataan realita itu ternyata tidak lurus. Bisa seperti itu. Contoh ya, kalau di dalam Al-Quran itu, dalam sejarah itu kan disebut ya, disebut cerita tentang Fir'aun ya. Fir'aun menganggap kebenaran itulah dirinya, kan begitu ya, bahwa apa yang dia sabdakan atau yang dia ucapkan itulah kebenaran. Maka di suatu saat dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia menganggap begitu karena dia merasa selama ini bahwa apa yang dia putuskan itu tidak terbantahkan. Ya. Dan siapapun yang membantah itu tidak ada yang menang, gitulah ceritanya. Ya. Jadi siapa yang membantah Fir'aun, apa istilahnya, melawan Fir'aun itu tidak ada yang menang, semuanya kalah. Maka dengan kejadian-kejadian seperti itu, dia menganggap bahwa oh berarti inilah kebenaran. Jadi apa yang diyakininya atau yang disampaikannya itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Nah, akan tetapi ketika dia suatu saat akhirnya dibantah, ketika dia menganggap bahwa dialah yang menciptakan, ya, karena dia sebagai Rabbukumul A'la, sebagai Tuhan yang paling tinggi, yang paling berkuasa di situ, berarti dia juga seolah-olah dia juga menciptakan, ya. Akan tetapi ketika akhirnya dibantah, ya, apa kabar tentang orang-orang dahulu? Hanya ditanyakan seperti itu. Apa kabar tentang orang-orang dahulu? Maksudnya apa? Kalau Anda itu adalah pencipta, bagaimana orang-orang dahulu, gitu maksudnya, sebelum Anda itu ada? Kan bisa masuk logika ya. Lah, kalau memang Anda itu pencipta dan Tuhan paling tinggi, lalu terus bagaimana orang-orang dahulu? Iya, orang-orang dahulu sebelum Anda ada itu berarti gimana itu? Nah, dari situlah dia mulai melewat-melewatkan begitu kan. Gak bisa membantah, akhirnya ya udah, gak bisa membantah, tangan besi udah yang dipakai. Ya, tangan besi berarti udah main kekerasan. Ya, panggil pengawal, panggil polisi, tentara lah begitu kan ya. Polisinya Fir'aun maksudnya ya, tentaranya Fir'aun, untuk menangkap orang-orang yang telah mengalahkan pemikiran dia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu tidak seperti itu ya. Jadi kebenaran itu dia selalu lurus. Dan dia tidak akan pernah bisa terbantahkan oleh logika. Karena logika itu akan selalu tunduk kepada kebenaran. Ada misalkan sebuah ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, di sekolah lah ya. Jika ilmu tersebut sudah sesuai dengan Al-Quran, maka ilmu tersebut tidak akan pernah berkembang lagi dan sudah stagnan di situ dan sudah stop. Dan bahkan bisa jadi dia akan mendapatkan sebuah predikat. Kalau asalnya teori, dia akan dipredikatkan sebagai hukum. Kan ada istilah dalam ilmu alam itu, ada teori, ada hukum. Ya, ada hukum gravitasi, ada hukum kekekalan energi, ada hukum apa ya? Banyaklah hukum itu ya. Kemudian kalau teori, ada teori namanya teori evolusi. Coba jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada tidak yang tahu apakah teori evolusi sekarang berubah menjadi hukum evolusi? Adakah istilah itu? Ada nggak? Coba dicari di Google, apakah teori evolusi sudah menjadi hukum evolusi? Tidak ada.
sampai National Geographic sendiri tetap mencatat itu adalah disebutnya adalah sebuah teori evolusi. Yang namanya teori itu bukan hukum. Kalau hukum adalah fakta. Hukum gravitasi itu fakta, ya. Maka adanya fakta itu kita bisa mengetahui dengan ketika kita menjatuhkan barang dari atas, dia akan pasti jatuh menuju ke inti bumi, kan begitu. Maka itulah fakta, ya. Fakta itu dalam bahasa ilmu itu namanya hukum, ya. Dan memang berarti memang begitu gitu ya. Berarti karena dia sudah menjadi fakta dan sudah menjadi kebenaran, maka dia tidak akan pernah berubah. Sudah tetap di situ. Nah, berbeda dengan apa yang disebut dengan teori evolusi. Yang sampai sekarang nih, ya. Mulai zaman dulu yang bapak-bapak yang sudah berumur ini, ya, sudah punya cucu juga mungkin, dulu sekolah juga belajar teori evolusi. Sampai cucunya sekolah juga tetap teori evolusi. Iya, jadi nggak ada perbedaan. Dia masih sebuah teori, di mana di antara teorinya itu adalah manusia itu berasal dari kera, gitu kan ya, dari kera, ya. Jadi kera itu berevolusi, berubah. Evolusi itu masih berubah secara pelan-pelan, ya. Kalau revolusi itu berubah cepat, berubah dalam waktu cepat, itu namanya revolusi. Maka ada revolusi rakyat. Nah, berarti itu memang perubahan dikehendaki cepat, drastis gitu ya. Jadi langsung berubah dari rezim yang zalim menjadi yang tidak zalim, begitulah ya bahasanya tuh. Nah, kalau evolusi itu perubahan secara pelan-pelan tanpa disadari, dan itu bisa memakan waktu ribuan tahun, gitu ya. Itu namanya evolusi. Nah, mereka penciptanya itu, saya tidak sebut namanya supaya tidak GR ya, penciptanya sajalah ya, karena nggak perlu juga disebut namanya, biar tidak terhormat ya. Jadi si penemunya atau pencipta teorinya ini mengatakan bahwa diantaranya adalah manusia itu berevolusi dari kera, ya, dari kera. Kemudian dalam waktu ribuan tahun berubahlah dia dengan perubahan-perubahan tertentu sampai akhirnya menjadi sempurna, menjadi manusia. Ini mereka memaksakan ini sebagai sebuah kebenaran, ya. Mereka berusaha memaksakan, mulai zaman dahulu berusaha memaksakan sampai dicekoki anak-anak kita, bahwa kita sendiri dulu dicekoki itu, agar dipercaya bahwa memang manusia itu dulu asalnya dari evolusi dari kera yang berubah secara pelan-pelan menjadi manusia. Sehingga dari sini tidak ada namanya khalik, pencipta. Bahkan dalam teori evolusi ini dikatakan bahwa alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri. Alam semesta ini terjadi dengan dirinya sendiri dan dia menciptakan dirinya sendiri. Coba di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan memang ini teori untuk menentang itu memang, karena dia memang targetnya untuk menentang, ya, menentang ajaran agama, ya, ketuhanan, keyakinan agama. Maka sampai sekarang terus dipaksakan dia, pelajaran terus ada. Siapa yang memaksakan? Ya wallah alam lah, siapa yang dibalik skenario itu semua. Ya, yang ada di itu semua ya kita nggak tahu lah ya. Tapi terus itu dipaksakan dan terus ada dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya. Nah, kemudian diangkatlah itu sebagai menjadi sebuah kebenaran yang harus diakui sebagai sebuah kebenaran. Akan tetapi disebutkan tadi adalah kebenaran itu layam bagi lahu ayyan hani. Jadi kebenaran itu tidak selayaknya dia itu bengkok. Gak mungkin ada kebenaran itu bengkok. Kebenaran itu pasti lurus, ya. Kalau dianggap bahwa dia adalah benar, teori evolusi sebuah kebenaran, maka di manakah keberadaan missing link? Ya, apa missing link itu? Rantai yang terputus antara bekas-bekas itu fosil, ya, antara fosil kera sampai ke fosil manusianya ini, ya. Itu yang pertama.
Dan itu sampai sekarang tidak terjawab oleh mereka. Sehingga mereka berusaha terus untuk menemukan rantai yang terputus ini. Dari yang kera murni, kalau manusia udah banyak ini buktinya, kita juga manusia kan. Dari kera murni dan pertengahannya ini, yang menyambungkan antara wujud manusia, wujud kera dengan manusia kan harus ada transisinya itu, ya kan? Dari kera yang sekian senti agak tinggi gitu maksudnya, sampai nanti kepalanya berubah seperti apa, hidungnya seperti apa, ya, kemudian berubah menjadi bentuk manusia. Itu ada satu rantai yang terputus dan sampai sekarang tidak ditemukan. Tetapi akan terus berusaha diciptakanlah fosil-fosil palsu. National Geographic itu selalu meliput itu. Ditemukan fosil apalah ya, hewan purba inilah yang mirip manusia. Itu semua adalah buatan ya. Jadi tidak ada faktanya. Tapi ya terus digaungkan itu. Itu satu hal yang tidak konsisten di situ. Andaikan memang sebuah kebenaran itu pasti ada faktanya. Ya. Sebagaimana fakta tentang teori gravitasi, ya kan? Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah, andaikan dia adalah sebuah kebenaran, maka mengapakah kera itu masih ada? Nah, ini kan harus ditanyakan. Iya kan? Nah, kenapa keranya kok masih ada sampai sekarang? Katanya berevolusi jadi manusia. Berarti kan harusnya sudah berubah semua tuh jadi manusia. Loh, kok masih ada sih kera? Oh, nggak ikutan ya, nggak. Saya nggak ikutan lah gitu ya. Saya nggak ikut jadi apa? Jadi manusia gitu ya. Ya berarti yang absen dia, yang nggak datang dia. Waktu proses evolusinya dia nggak hadir ya. Jadi akhirnya tetaplah dia jadi kera ya. Nggak mau dia jadi manusia. Maka dulu ada zaman 98 Bang Uje kayaknya masih ingat itu, yang ada iklan begini, enak jadi manusia itu ya. Waktu zaman 98 ini apa itu loh, reformasi, ada iklan begini ya. Kemudian tulisannya, captionnya itu enak jadi manusia gitu. Itu monyet atau kera ya. Lah itu kenapa itu kok masih ada gitu kan sampai sekarang. Lah itu yang akhirnya apa namanya tidak bisa dibantah ya. Ada apa namanya seorang yang pada beberapa puluh tahun yang lalu berusaha untuk menyerang teori ini. Nama penanya adalah Harun Yahya dari Turki, dan sukses beliau dengan video-videonya, buku-bukunya, yang intinya adalah untuk menyerang teori evolusi ini ya, untuk menghantam teori evolusi. Tapi akhirnya beliau terkena teori konspirasi kata orang ya. Jadi sepertinya beliau sudah ditiadakan dahulu, kemudian diangkatlah orang yang sama atau mirip atau mungkin dioperasi plastik jadi sama persis dengan sosok beliau ini. Kemudian akhirnya di ujung-ujung kabarnya itu beliau ditangkap karena mengajarkan aliran sesat. Dari situlah akhirnya umat Islam sudah meredup semua. Sepertinya itu memang pembusukan ya, pembusukan. Orang aslinya sepertinya sudah dihabisin. Ya, sudah dihabisin sepertinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Karena kenapa kok kebenaran itu adalah selalu lurus ya? Karena tadi al-haqqu mir rabbikum. Jadi kebenaran itu adalah berasal dari Tuhan kalian. Maka pasti benar, pasti lurus. Jadi tidak akan ada hal-hal yang kontradiksi, tidak akan ada hal-hal yang dia akan melawan logika, tidak. Semuanya pasti sesuai dengan logika, dan logika pasti tunduk dengan kebenaran itu. Dikatakan bahwa hukum Islam itu tidak sesuai dengan zaman. Dikatakan bahwa tidak layak lagi untuk diterapkan gitu ya. Dan itu cenderung hukumnya adalah kejam. Ya, kejam. Kemudian diangkatlah diantaranya adalah hukum potong tangan kan begitu ya. Itu yang selalu diopinikan. Oh itu kan kejam, potong tangan ya. Itu menurut pandangan pendek atau logika pendek mereka yang tidak suka atau tidak senang dengan ajaran Islam.
Padahal kalau dipikir-pikir logika yang lurus ya, ada orang nih, ada satu orang, dia mencuri hartanya satu desa, ya. Kemudian orang itu hanya ditangkap kemudian dipenjara. Ketika dipenjara dia mati apa hidup? Hidup ya, pasti kan nggak mungkin mati di penjara ya. Kenapa kok nggak mati? Ya kan dikasih makan, ya kan? Yang ngasih makan siapa? Iya masyarakat. Loh kok masyarakat? Kan negara. Lah negara dari mana uangnya? Dari pajak. Pajak dari mana? Dari masyarakat. Masyarakat yang mana? Yang kemarin dicuri barangnya. Nah kan begitu kan? Jadi dari sisi itu udah merugikan banyak orang sebenarnya. Orang yang barangnya pernah diambil juga sebenarnya dia akan merasa sakit hati. Karena sebagian iuran yang dia berikan itu juga nanti akan diberikan kepada mereka yang telah, ya ini mencuri itu terlalu ini ya, kayaknya terlalu ringan ya, membunuh lah katakan, telah membunuh anaknya atau membunuh orang tuanya, katakanlah seperti itu ya. Nah kemudian itu kalau hukum pakai hukum itu. Nah kalau dibandingkan dengan hukum Islam, orang yang mencuri, pencuriannya tentu juga ada batas minimalnya ya, atau batas nisab ceritanya itu. Jadi ada batas minimal, nggak semua orang nyuri ayam kemudian potong tangan ya enggak lah, ayam enggak sampai nisab ya. Jadi ada nisabnya, ada batas minimal. Kalau sudah sampai kepada batas minimal itu ya, dan itu jumlahnya juga sangat besar, maka kemudian dia dihukumlah dengan hukum potong tangan. Setelah dihukum potong tangan, maka kemudian dibawa ke rumah sakit, diobati. Ya, diobati sampai sembuh. Setelah sembuh gimana? Ya sudah suruh pulang kerja. Sehingga tidak ada keluarganya yang terlantar. Kalau di penjara, anak istrinya terlantar. Ya kan? Karena negara hanya menjamin makan orang yang di penjara, bukan bukan keluarga orang yang di penjara, kan begitu. Terus siapa mereka yang menanggung kebutuhannya? Pontang-pantinglah mereka, keluarganya, istrinya terutama, karena nanggung anak banyak, kemudian harus biaya sekolah dan lain sebagainya. Masyarakat itu kayaknya sudah kurang peduli karena sudah status si suaminya, ya kan? Udah status kriminal begitu kan, orang wah sudah kurang respect. Beda dengan orang yang baik-baik, kekurangan itu banyak orang yang mau membantu. Nah, dari sisi ini sudah jadinya kesusahannya itu akhirnya keluarganya juga mengalaminya. Tapi kalau potong tangan ya hanya dia saja. Setelah itu dia bisa kerja lagi, dia bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Nah, itu secara logika ya. Jadi logika yang sehat pun itu bisa menerima. Dan ketika potong tangan itu dijadikan sebagai hukum, maka orang yang mau mencuri itu mikir ribuan kali untuk mencuri, ya kan? Wah, saya kalau ketahuan ketangkep nih, saya nggak punya tangan kiri ya, tangan kiri sana itu nggak ada, ya kan? Belum lagi rasa malu nanti kemana-mana wah ini mantan nih kan begitu ya, kan ketahuan. Tapi kalau penjara keluar, dia pindah ke negeri lain udah aman ya, nggak ada yang tahu. Tapi kalau ada tangan yang hilang, wah ini mantan nih ya. Dari situlah dia nanti akan perbaiki diri ya, dari situ. Dan orang yang mau mencuri pun dia akan berpikir ratusan kali untuk melakukan pencuriannya. Berbeda dengan sekedar hukum penjara ya. Hukum penjara ya paling penjara sekian lah, gampang mah. Stok banyak mah untuk amunisi ya. Iya kan, amunisi untuk masa pengadilannya, nanti masa semacam-macam lah ya. Gimana caranya bisa bebas? Makanya koruptor itu ya enak dia ya, paling korupsinya banyak kan, hukumannya berapa kan, ringan tuh ya, rata-rata ringan, ntar dapat remisi, udah selesai ya, sekian tahun selesai. Tapi yang mencuri pohon kayu di mana,
Ya orang kampung yang nggak ngerti apa-apa dituduh mencuri kayu, kemudian dia tidak punya uang untuk memberesi urusannya, maka hukumannya seberat-beratnya. Jadi jangan dirahmati Allah ya. Jadi inilah perbandingan mana yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan mana yang berasal dari pemikiran manusia. Kalau ada pemikiran manusia itu pasti ada unsur hawa nafsu ya. Pemikiran manusia itu pasti ada unsur hawa nafsu. Keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang bersumber dari manusia itu pasti tersisipi oleh hawa nafsu. Kalau bisa menggepuk yang lain, dirinya selamat, kan begitu. Nggak mungkin mah peraturan ini dibikin untuk menggepuk dirinya sendiri. Ada nggak? Nggak mungkin mah itu ya satu hal yang mustahil. Tapi kalau yang peraturannya yang buat Allah, ya semua kena kan? Ya, semua kena. Mau hakimnya juga dia terpantau oleh hukum itu. Dan lain sebagainya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur ya, itu potongan berikutnya. Apa kandungannya? Kandungannya adalah laqad radiyallahu ta'ala li'ibadihi al-iman wa lam yarda lahum al-kufra. Faman ikhtaral kufra faqad dzalama nafsahu dzulman 'adziman. Dari kalimat potongan kalimat tersebut, siapa yang mau hendaklah dia kafir, hendaklah beriman, siapa yang mau hendaklah dia kafir, itu mengandung makna bahwa Allah itu ridho terhadap hamba-hambanya akan iman ya. Jadi Allah ridho hamba-hambanya ini beriman ya. Allah meridhai hamba-hambanya yang beriman. Walam yardha lahum al-kufra, dan Allah tidak meridhai kekufuran untuk mereka. Makanya kenapa Allah mengancam, memberikan ancaman, siapa yang dia mau memilih kekufuran, maka inna a'tadna lidh-dhalimina nara, kami akan menyediakan baginya api neraka ya. Dan orang yang memilih kekufuran itu disebutnya itu adalah sebagai adz-dzalimin, yaitu orang-orang yang zalim. Sehingga siapa yang dia memilih kekufuran, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya dengan kezaliman yang besar. Jadi zalim yang paling besar itu adalah ketika seorang dia menjauh dari Islam ya. Dia membuang Islam. Dia memilih ajaran yang lain selain ajaran Islam. Maka itulah kezaliman yang besar, karena dengan itu dia akan menzalimi dirinya sendiri dan dia akan menzalimi orang lain. Kandungan berikutnya dari ayat, ja'alallahu al-wajha unwana karamatil insan fa illam yar'a al-'abdu hurmatad din adzaqahullahu murral azab wal idlal. Di dalam ayat disebutkan wa iyyastaghisu yughasu bima'in kalbuhli yashwil wujuh ya. Ketika mereka itu meminta pertolongan, minta pertolongan dari hawa panas itu apa maksudnya? Berarti minta apa? Pas panas-panas ya, kita minta tolongnya itu minta apa? Minta air pasti kan? Karena panas ya. Panas itu pasti minta air. Ya, pasti minta air maksudnya ya. Maka di situ disebutkan, maka dia akan ditolong, maksudnya diberi air, dibantu dengan air, tetapi airnya adalah kalmuhli yashwil wujuh. Airnya itu adalah seperti, ini peribaratan ya, bukan benar-benar, tetapi seperti besi yang mendidih. Dimana ketika besi yang mendidih itu diambil oleh mereka, maka besi itu akan yashwil wujuh, akan menghanguskan wajahnya. Di sini ada kata-kata wajah. Maka di antara bentuk kemuliaan manusia itu adalah wajah ya. Habis waktunya. Bisa. Baik, insyaallah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa
dibacakan pada malam hari ini. Insyaallah di ayat berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.